Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Natasha Rifda Hanifah, NIM 20309011181 dari Fakultas Psikologi Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Raden-Fata Palembang. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang apa sih toxic positivity itu. Yuk nonton videonya sampai habis ya. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya sendiri atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif serta menolak emosi negatif. Guys, melihat suatu hal dengan positif memang baik, tapi jika dibarengi dengan menghindari emosi negatif, hal ini justru berdampak buruk bagi kesehatan mental loh. Seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan terus berusaha menghindari emosi negatif seperti sedih, marah, atau kecewa dari suatu hal yang terjadi. Padahal, emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan juga diekspresikan. Tahu nggak sih? Penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental loh, seperti stres berat, cemas, atau sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, penyalahgunaan obat terlarang, depresi, serta PTSD. Nah, sekarang udah tahu kan arti dari toxic positivity itu apa? Nah, sekarang yuk kita kenali ciri-ciri dari toxic positivity. Toxic positivity umumnya muncul melalui ucapan. Orang yang memiliki pemikiran yang demikian mungkin bisa sering melontarkan petua yang sebenarnya terkesan positif, tapi sebenarnya merasakan emosi yang negatif. Selain itu, ada beberapa hal yang menandakan seseorang sedang terjebak di dalam toxic positivity. Yang pertama adalah menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dirasakan. Yang kedua, terkesan menghindari atau membiarkan masalah. Yang ketiga, merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif. Yang keempat, mencoba memberikan semangat kepada orang lain, tapi sering disertai dengan pernyataan yang seolah meremehkan. Misalnya, mengucapkan kalimat, "Jangan menyerah, begitu aja kok gak bisa." Yang kelima adalah sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, kamu lebih beruntung, masih banyak orang yang lebih menderita dari kamu. Yang keenam adalah melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Contohnya, coba deh lihat sisi positifnya, lagi pula ini kan salah kamu. Mungkin mengucapkan kalimat positif dimaksudkan untuk menguatkan diri sendiri atau sebagai rasa simpati terhadap masalah yang sedang dialami orang lain. Namun, bukan berarti boleh terlalu positif hingga mengabaikan emosi negatif. Apapun yang berlebihan itu tidak baik, begitu pula dengan sikap dan pikiran positif. Nah, lalu bagaimana ya cara menghindari toxic positivity agar terhindar dari toxic positivity dan dampak buruknya, serta tidak menjadi sumber toxic positivity bagi orang lain? Nah, tips yang pertama adalah rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi, baik yang negatif maupun positif, merupakan hal yang normal dirasakan oleh seseorang loh. Untuk itu, kamu boleh meluapkan atau mengungkapkan perasaan agar tidak menjadi toxic positivity. Cobalah bercerita dan ungkapkan keluh kesahmu pada seseorang yang kamu percaya dan bisa memahami perasaan kamu. Bila kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa menuliskannya dalam buku harian juga loh. Yang kedua, coba berusaha untuk memahami bukan menghakimi. Cobalah untuk memahami perasaan orang dan temukan cara yang tepat untuk melepaskannya, daripada kamu memberi komentar yang terkesan judgmental. Cobalah untuk berempati. Yang ketiga, hindari membanding-bandingkan masalah setiap orang. Setiap orang pasti memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing.
Apa yang kamu anggap mudah dan sulit itu tentunya berbeda dengan orang lain. Bisa saja kamu merasa hal tersebut mudah, padahal bagi orang lain itu sangat sulit loh. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, mengurangi penggunaan media sosial. Karena media sosial dapat memicu atau memperparah toxic positivity. Alangkah baiknya, coba deh kamu kurangi penggunaannya. Kelola juga akun sosial mediamu, singkirkan orang-orang yang selalu membuat postinganmu kurang bermanfaat atau dapat memprovokasi emosimu. Nah, itulah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari toxic positivity. Ingatlah bahwa gak apa-apa loh untuk merasa tidak baik-baik saja. Gak perlu menyangkal kesedihan dan berpura-pura selalu bahagia. Kehidupan yang dijalani setiap orang memiliki warna-warninya tersendiri. Ada kalanya kita bisa merasa bahagia dan puas, dan ada kalanya juga kita bisa merasa sedih dan kecewa. Jika kamu terjebak dalam toxic positivity hingga merasa kualitas hidupmu sampai terganggu, janganlah ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog ya. Nah, sekian video dari aku tentang toxic positivity kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.